Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang manajemen media radio di era digital dengan beranggotakan Jessica Yuliana Putri, Puji Ratnasari, dan Widi Agustina Putri. Untuk membahas lebih dalam tentang manajemen media radio di era digital, kami cantumkan beberapa daftar isi. Yang pertama, sejarah radio. Yang kedua, strategi digitalisasi radio dalam berinteraksi dengan audiens. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi radio di era digital. Yang keempat, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh radio di masa depan. Dan yang kelima, yaitu cara manajemen radio di era digital. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah radio. Apa itu radio? Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, di antaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi tahun 1865. Berdasarkan teorinya bahwa gerakan magnetis dapat mengarungi ruang angkasa dengan kecepatan hampir sama dengan kecepatan cahaya, sekitar 186.000 mil per detik. Heinrich Hertz menyatakan banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik atau 1 Hertz sampai 1 gelombang per detik. Unit ini dapat digunakan untuk mengukur gelombang apa saja yang periodik. Contohnya, frekuensi dari gerak bandul jam dinding adalah 1 Hz. Guglielmo Marconi membuat peralatan penghasil gelombang kreasinya sendiri yang dapat mengirimkan sinyal ke lokasi yang berjarak 1 mil atau 1,6 km. Nah, berikut ini adalah contoh perkembangan radio dari masa ke masa. Yang pertama yaitu radio analog. Radio awalnya menggunakan teknologi analog untuk mentransmisikan suara melalui gelombang radio. Pada tahun 1896, Marconi mengirimkan sinyal radio pertama. Teknologi ini beroperasi dengan osilator dan pengeras suara, memajukan komunikasi. Yang kedua yaitu radio AM. Pada tahun 1920-an, radio AM atau modulasi amplitudo mulai digunakan, memungkinkan transmisi suara lebih jauh dengan kualitas lebih baik. AM menjadi populer sebagai media hiburan dan komunikasi global. Kemudian yang ketiga yaitu radio FM, diperkenalkan pada tahun 1930-an. FM atau modulasi frekuensi menawarkan suara lebih jernih dan rendah kebisingan dan menjadi populer di tahun 1960-an, terutama untuk siaran musik. Selanjutnya, radio satelit. Dimulai pada tahun 1970-an, radio satelit memungkinkan siaran global tanpa batasan geografis, menawarkan beragam program musik, berita, dan hiburan. Yang terakhir yaitu radio digital. Jadi pada tahun 2000-an, radio digital memungkinkan siaran melalui internet, memberikan kualitas suara yang lebih baik, serta fitur tambahan seperti pemutar musik dan informasi artis. Selanjutnya membahas tentang strategi digitalisasi radio dalam berinteraksi dengan audiens. Yang pertama yaitu sinkronisasi konten. Jadi menyelaraskan konten radio dengan platform digital atau website, aplikasi, media sosial untuk pengalaman konsisten. Yang kedua, program menarik. Jadi radio harus menciptakan program unik dan menghibur untuk bersaing dengan pilihan hiburan lain. Yang ketiga, memiliki konten beragam. Menawarkan berbagai konten seperti musik, berita, dan acara khusus untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, podcast. Radio dapat memperluas jangkauan dengan menyajikan program dalam format podcast yang bisa didengarkan kapan saja.
Yang kelima, konektivitas langsung. Jadi interaksi langsung melalui media sosial, aplikasi atau SMS untuk meningkatkan keterlibatan pendengar. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran online. Jadi pemasaran digital melalui SEO, media sosial, iklan berbayar, influencer, dan email marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya kita bahas apa saja tantangan yang dihadapi radio di era digital ini. Yang pertama ada persaingan dengan platform digital. Jadi radio harus menawarkan konten yang unik, interaktif, dan personal untuk bersaing dengan platform streaming. Yang kedua yaitu perubahan perilaku pendengar. Pendengar menginginkan musik on demand, multitasking, dan pengalaman visual yang menyertai siaran. Yang ketiga, model bisnis baru. Sumber pendapatan baru bisa datang dari digitalisasi, event, kolaborasi dengan merek, dan layanan berlangganan premium. Yang keempat, teknologi. Radio dapat memanfaatkan streaming, media sosial, data analistik, dan AI untuk meningkatkan pengalaman pendengar dan operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh radio di masa depan. Yang pertama yaitu radio sebagai pendamping aktivitas. Jadi radio menemani berbagai aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berkendara, dan bersantai. Yang kedua, radio sebagai media informasi lokal. Radio lokal menyajikan berita dan informasi terkini daerah setempat. Yang ketiga, radio sebagai platform kreativitas. Jadi radio menyediakan ruang bagi kreator konten, penyiar, dan musik lokal. Yang keempat, radio sebagai media interaktif. Radio bisa mengajak pendengar berinteraksi melalui teknologi. Yang selanjutnya, radio sebagai mitra bisnis. Radio adalah mitra strategis untuk iklan dan sponsorship. Yang terakhir, radio sebagai bagian dari smart home. Radio terintegrasi dengan perangkat smart home, memudahkan akses melalui speaker pintar. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara manajemen radio di era digital. Yang pertama, konektivitas dengan pendengar. Radio harus melibatkan pendengar melalui SMS, WhatsApp, media sosial, atau aplikasi. Pendengar bisa mengirim konten untuk diputar di radio dan membangun komunitas online untuk interaksi antar pendengar. Yang kedua, keanekaragaman konten. Jadi radio menawarkan program variatif seperti musik, podcast, berita, dan talk show. Program disesuaikan dengan segmen pendengar dan kolaborasi dengan kreator konten atau komunitas. Yang ketiga, periklanan dan pendapatan. Gabungan iklan tradisional dengan iklan digital, cari sponsor dan jual merchandise melalui platform online, dan tawarkan layanan berlangganan dengan konten eksekutif. Yang keempat, strategi pemasaran online. Optimalkan SEO dan media sosial untuk jangkauan lebih luas, gunakan influencer marketing, dan bangun database untuk email marketing. Yang terakhir yaitu Jutkal, jurnal teknologi yang membantu pemahaman manajer radio dengan mengelola siaran digital dan infrastruktur. Terima kasih, kami akhiri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.